Coba deh bayangin, ada sebuah produk yang 100% aman buat tubuh kita, tapi justru bisa menghancurkan hidup kita. Aneh banget kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar paradoks gila dari sebuah kasur mewah. Jadi, ini dia nih kontradiksinya. Di satu sisi, produk ini ya, simbol keamanan. Nggak ada bahan kimia aneh, malah ngejanjiin tidur paling nyenyak seumur hidup. Tapi di sisi lain, ini tuh jebakan finansial yang parah. Yang diserang bukan punggung Anda, tapi rekening bank dan ketenangan batin Anda. Gimana bisa coba, satu benda yang sama jadi penyelamat sekaligus predator? Kuncinya tuh di sini. Lupakan sejenak soal busa memori atau teknologi pegasnya. Bahaya yang sesungguhnya itu nempel di label harganya. Ini bukan lagi soal kesehatan fisik, ini murni soal matematika keuangan yang, ya, bisa dibilang brutal. Nah, di sini keanehannya mulai kelihatan jelas banget. Coba kita bandingin ya. Makanan kesehatan, oke lah, mungkin ada risikonya. Air hidrogen, aman, tapi harganya ya masih masuk akal. Terus kita lihat kasur mewah. 100% aman, tapi harganya wih, meroket ke langit. Ini anomali. Di dunia produk kesehatan, harga biasanya sebanding sama resiko atau teknologi. Tapi di sini, harganya bener-bener gak ada logikanya. Terus, gimana caranya mereka bisa ngejual produk dengan harga selangit kayak gitu? Jawabannya simpel, mereka tuh nggak jualan kasur. Mereka jualan sebuah cerita. Sebuah narasi yang dibuat sangat meyakinkan tentang investasi untuk masa depan Anda. Pasti sering dengar kan kalimat-kalimat kayak gini, ini investasi untuk sepertiga hidup Anda. Atau kesehatan itu kan dimulai dari tidur. Ini tuh bukan sekedar slogan loh, ini adalah rekayasa psikologis yang brilian. Tujuannya cuma satu, mengubah cara pikir kita dari belanja jadi investasi. Dan begitu kita mikir ini investasi, harga yang tadinya nggak masuk akal pun mulai terasa bijaksana. Para ahli pemasaran bahkan punya istilah khusus untuk ini, namanya bahasa pseudo-aset. Ini tuh trik jenius buat menyulap barang konsumsi biasa jadi terasa kayak aset berharga. Padahal, faktanya, begitu barang itu kita beli, nilainya langsung anjlok. Ini tuh ilusi finansial yang efeknya kuat banget. Oke, sekarang kita tinggalin dulu ya cerita-cerita indah dari marketing. Mari kita hadapi kenyataan finansialnya yang pahit. Dan ini dia nih perbedaan paling utamanya. Kalau Anda beli mobil mewah, masih ada harga jual kembalinya. Tas desainer, sama. Tapi kasur mewah, di detik Anda bawa pulang, nilainya itu lenyap. Bukan turun ya, tapi lenyap. Langsung jadi nol. Kenapa? Ya karena emang nggak ada yang namanya pasar kasur bekas. Coba deh perhatiin angka-angka ini. Jual mobil mewah atau tas, mungkin kita rugi 1 juta. Uang kita berkurang, tapi barangnya juga udah nggak sama kita. Sekarang, lihat kasus kasur. Ruginya sama-sama 1 juta. Tapi, barangnya masih ada di kamar kita, makan tempat, dan nggak bisa diubah jadi uang lagi. Secara logika, kehilangan uang dengan jumlah yang sama tapi kita masih punya barangnya, kedengarannya kayak pilihan yang paling cerdas kan? Nah, pemikiran kayak gini inilah inti dari jebakannya. Tapi penting buat dicatat ya, bahaya ini tuh nggak berlaku buat semua orang. Kuncinya ada di satu pertanyaan krusial. Siapa yang beli dan yang lebih penting lagi, gimana cara bayarnya? Dan ini perbandingannya jelas banget. Buat orang yang sangat kaya, beli kasur mahal ini mungkin ya, nggak ada artinya. Mereka bayar tunai, selesai, hidup jalan terus. Tapi buat orang biasa yang harus ngambil cicilan buat beli ini bukan lagi soal tidur nyenyak. Ini jadi soal beban finansial yang menghantui selama bertahun-tahun ke depan. Coba deh lihat transformasi yang agak mengerikan ini. Awalnya, ini cuma tempat tidur. Tapi di momen kita tanda tangan surat perjanjian kredit itu, barang ini seolah-olah bermutasi. Kasur itu bukan lagi sekedar perabotan, dia berubah jadi produk finansial. Sebuah rantai utang jangka panjang yang bakal ngebelenggu hidup kita. Terus kalau ini emang jebakan, kenapa banyak orang yang nggak sadar? Karena ini adalah kerugian yang senyap, yang nggak berisik. Kita punya pembenaran yang sempurna. Ini kan demi kesehatan. Nggak ada label harga jual kembali yang seolah-olah nampar muka kita dengan kerugian yang nyata. Dan buat ngakuin ini ke orang lain, rasanya kayak ngakuin kegagalan pribadi. Kerugiannya bukan kayak bencana sekaligus, tapi lebih mirip keran bocor yang pelan-pelan, tetes demi tetes, nguras keuangan kita. Oke, sekarang kita sampai ke inti masalahnya, bagian yang paling berbahaya dari semua ini. Dan percayalah, jebakan yang sesungguhnya itu bukan ada di rekening bank kita, tapi di tempat lain. Nah, ini dia. Masalah utamanya itu bukan soal uang yang hilang. Masalahnya adalah cerita yang kita bisikkan ke diri kita sendiri untuk membuat kehilangan itu terasa benar. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya.
Tindakan meyakinkan diri sendiri kalau kita udah bikin keputusan yang bagus, padahal semua bukti finansial nunjukin sebaliknya, itulah bahaya yang sebenarnya. Kita akhirnya terjebak bukan oleh utang, tapi oleh justifikasi kita sendiri. Dan inilah ironi yang paling menyakitkan. Korban dari jebakan ini tuh bukan orang yang boros atau gegabah. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang tulus, yang serius, yang benar-benar peduli sama kesehatan. Niat baik mereka untuk berinvestasi pada masa depan justru jadi senjata makan tuan. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh di luar urusan kasur, lihat lagi hidup Anda. Keputusan baik apa lagi yang pernah Anda ambil dengan niat yang tulus, yang Anda benarkan sebagai sesuatu yang penting, tapi secara diam-diam justru malah menguras sumber daya dan energi Anda. Coba direnungkan.